Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi, kehidupan kita bukan untuk urusan kita sendiri, tapi untuk memenuhi tujuan Tuhan. Yang ketiga, pentingnya tujuan hidup. Tujuan hidup untuk menggenapi tujuannya Tuhan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Perhatikan, segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Baik itu di sorga maupun di bumi. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kehidupan kita bukan untuk urusan kita sendiri, tapi untuk memenuhi tujuan Tuhan. Semua kehidupan bersentral kepada tujuan Sang Pencipta. Jika saya membuat makanan atau masakan, pasti saya mau membuat makanan yang saya bisa makan. Bukan cuma orang bisa makan, saya tidak bisa makan. Sebagai contoh, saya nggak mungkin saya membuat masakan yang kepedesan yang saya nggak bisa makan. Tentu saya bikin makanan yang saya bisa nikmati juga. Demikian juga Tuhan menciptakan Anda. Dia mau kita untuk memuliakan dan melakukan tujuan Tuhan. Maka ada kepuasan bagi Tuhan ketika Dia lihat ciptaannya mengerjakan apa yang menjadi tujuan penciptanya. Semua goal, rencana, visi dan misi yang kita kerjakan di luar kehendak Allah, maka semua akan menjadi sia-sia. Jadi kita hidup untuk mengerjakan ambisi Tuhan, bukan ambisi kita sendiri. Jadi tolong tanyakan sama Tuhan, kalau Anda tuh punya visi misi, apakah berkenan gak di hati Tuhan? Coba cek motivasi Anda waktu Anda punya visi misi. Apakah untuk mempopularitaskan diri Anda atau untuk mempopularitaskan Tuhan? Apakah untuk memenuhi tujuan Allah atau memenuhi tujuan pribadi? Apakah untuk memperkaya diri sendiri atau memberkati orang lain? Sebab kalau kita punya visi misi, tujuan kita hanya untuk memuaskan diri sendiri, apa bedanya sama koruptor, sama mafia, sama penipu lainnya? Ini yang membuat dunia tambah hancur, melahirkan generasi monster yang membuat kita nggak tinggal nyaman di dunia ini, di kota ini. Tetapi kalau kita mengerjakan usaha kita, sekolah, kerjaan, pelayanan untuk tujuan Tuhan, maka dunia ini akan cepat seperti di surga. Kenapa di surga tidak ada kejahatan? Kenapa di surga tidak ada air mata? Kenapa di surga tidak ada sakit penyakit? Kenapa di surga damai? Karena semua orang yang hidup di surga hanya untuk memenuhi tujuannya Tuhan. Begitu kita hidup memenuhi tujuan Tuhan, maka kita akan menikmati suasana surga di hidup kita, di hati kita, di rumah tangga kita, di kota dan bangsa kita. Ketika kita memenuhi tujuan Tuhan, maka kita gak usah ngoyo. Berkat akan datang dengan sendirinya, mengejar kita. Anda bahkan menolak-nolak berkat. Anda bahkan harus membagi-bagi berkat. Begitu kita hidup memenuhi tujuan Tuhan, maka kita gak usah putus asa sama orang-orang jahat. Karena kalau Tuhan biarkan kita terus ditekan sama orang jahat, akan memperlambat pekerjaannya, akan memperlambat tujuannya Tuhan tergenapi di muka bumi ini. Itu sebabnya Dia akan sengaja menyingkirkan orang-orang demikian. Begitu kita tahu bahwa kita mengerjakan tujuan Tuhan, maka Tuhan akan terus memberdaya kemampuan kita. Kita gak usah pusing kita stuck. Kita gak usah pusing kita dalam keadaan ditekan. Kita gak usah pusing dalam keadaan terjepit. Pasti Tuhan akan terus memberdaya kita. Tuhan akan terus membuka jalan buat kita. Karena orang yang sedang melakukan kehendak Allah, dia dipertaskan oleh Tuhan.